Halo, saya Ahmad Fuadi, saya penulis novel Negeri Lima Menara, penulis biografi, dan 20 lebih buku lainnya. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan dari Jakarta Book Review 5+1. Bapak ini udah jalan ke 67 lebih negara, sekolah juga, seorang akademisi, penulis, dosen, dan sekarang tadi lagi merintis jadi stand up comedian. Sebenarnya ini hal itu adalah tabungan Bapak untuk jalan lebih jauh lagi. Apa hal itu adalah hasil dari apa yang Bapak ini kerjakan? Ya, pada dasarnya filosofi menulis saya itu adalah berbagi. Berbagi apa? Berbagi konten tertulis. Tapi kemudian kan dalam perkembangannya ternyata konten itu tidak tertulis saja. Sesuai dengan perkembangan teknologi, ada medium-medium baru. Medium baru bisa medium TV, medium sosial media, dan lain-lain, termasuk stand up comedian. Itu iseng aja sebetulnya. Jadi bagi saya, itu adalah menitipkan pesan di berbagai tempat. Nah, yang misi utamanya tetap adalah membawakan pesan itu. Nah, pesan-pesan inilah yang saya coba kemas dalam banyak cara, dalam banyak bentuk, mudah-mudahan menyebarnya lebih luas ke lebih banyak audiens. Kira-kira dari sebagai penulis nih, berarti Hmm. Pak Fuadi pengennya dikenal sebagai penulis kah, akademisi kah, dosen, atau seorang traveler, Pak? Ya, kalau sekarang kegiatan saya tentu lebih banyak menulis, dan karena itu mungkin identitas utama. Jadi kalau saya ditanya, Anda siapa? Saya selalu bilang penulis. I'm a writer. Jadi lebih kepada penulisnya dulu. Kalau yang lainnya ya aksesoris tambahan lah. Kebetulan suka traveling, kebetulan suka misalnya olahraga tertentu, tapi itu tambahan. Yang mainnya adalah tetap menulis. Oke, baik Pak. Mungkin sekarang pertanyaan kedua buat Pak Fuadi. Sebagai dosen dan juga penulis, pastinya banyak baca literasi, studi kasus, berbicara dengan orang, entah itu dari pejabat publik ataupun dari seorang entertainer. Menurut Bapak Afwadi sendiri, kondisi sosial dan anak muda sekarang ini apa tantangannya, Pak? Dan apa komentar Pak Afwadi? Ya, kalau dosen itu sudah nggak lagi sekarang ya, Oh ya. tapi saya berinteraksi dengan banyak anak muda melalui berbagai kegiatan, misalnya bedah buku, diskusi, dan lain-lain. Kalau yang saya lihat, anak muda sekarang mereka punya kekuatan ya, yaitu kekuatan terkoneksi dengan teknologi terbaru. Dengan perkembangan uh, komputer, AI, dan segala macam, mereka begitu biasa ya, begitu native dengan hal itu. Tapi yang mungkin tantangan mereka adalah nativity mereka di berbagai teknologi itu perlu punya basis yang kuat dalam hal apa? Ya, dalam hal mungkin mental yang kuat untuk berjuang, dalam hal budaya, dalam hal agama, sehingga kemudian mereka menemukan jati diri mereka yang kuat. Nah, menurut saya tantangannya itu ya, dan saya punya uh, sikap yang optimis melihat itu selama mereka mencoba mengenali diri mereka, tidak hanya mengenali luar diri mereka melalui berbagai medium baru ini, mudah-mudahan mereka nanti akan menemukan basis yang kuat itu. Apalagi saya melihatnya kan dari generasi yang lebih tua ya, yang kadang-kadang muncul anggapan, wah sekarang generasi ini generasi strawberry, yang gampang kemudian layu, gampang rusak. Sebetulnya mungkin itu cara dalam proses mereka untuk menemukan jati diri. Jadi selama mereka terhubung dengan dasar-dasar yang tadi saya bilang, teknologi ini bisa memperkuat mereka. Jadi ada kelebihan dan ada tantangannya dalam hal ini. Apakah menurut Bapak Afwadi, literasi di anak muda zaman sekarang, khususnya generasi Z, Mm-hmm. apakah kurang, Pak Afwadi? Literasi itu sendiri kan luas ya, tidak hanya tentang buku, tapi mengolah informasi dan kemudian berguna buat dia.
Nah, kalau kita ngomong tentang buku, ya saya pikir ada kekurangan ya sekarang ya, karena ada convenient ya, kenyamanan anak-anak sekarang tidak harus melalui buku mereka belajar. Mereka bisa belajar melalui YouTube misalnya, melalui aplikasi dan lain-lain. Jadi kalau kita kecilkan ruang literasi itu untuk membaca buku, tentu saja menurut saya perlu ditingkatkan. Tapi di luar itu ada literasi yang lebih luas lagi, mereka punya kelebihan. Nah, kenapa buku kemudian penting? Ada dua hal ya. Pertama, buku itu bagian dari kultur yang sudah lama ya, dari zaman dulu dan teruji oleh waktu. Sehingga menurut saya buku tetap sesuatu yang perlu dikonsumsi dengan banyak. Kedua, buku itu gampang untuk dipakai, dikonsumsi di mana saja tanpa takut kehabisan baterai. Tentu saja di sana ada juga rasa romantisme masa lalunya ya. Tapi buku punya kelebihan itu, tidak merusak mata misalnya, dan kita punya keleluasaan untuk membawa kemana-mana. Nah, artinya anak muda sekarang, saya punya juga sebuah optimisme melihat banyak gerakan sekarang kan, membaca di weekend, di taman, rame-rame. Oh, ternyata mereka mau juga ya balik ke buku yang fisik, tidak hanya kepada yang digital. Dan mudah-mudahan ini jadi gerakan bersama, menjadi tren, menjadi salah satu pilihan. Mungkin tidak harus wajib, tapi menjadi bagian dari menu hidup mereka, menikmati konten tidak hanya dari medium digital, tapi juga dari medium buku yang bisa dipegang, bisa disentuh, seperti yang kita lihat di belakang ini. Baik, sangat jelas sekali Pak Fuadi. Kalau Bapak Fuadi sendiri lebih suka digital, karena kan sekarang mungkin lebih gampang gitu ya, lebih lihatnya lebih beragam hanya dengan bawa satu tablet atau satu laptop saja gitu. Lebih suka digital apa lebih suka buku fisik, Pak Fuadi? Ya mungkin karena kebiasaan ya, saya dibesarkan dengan buku fisik, masih merasa lebih nyaman dengan buku fisik. Tapi bukan berarti anti yang digital. Saya juga membaca yang digital, tapi selalu merasa senang dengan memegang buku fisik itu, mendengarkan bunyinya, rasanya, baunya. Walaupun yang digital juga ada bunyinya sekarang kan, baunya nggak ada. Jadi itu preferensi pribadi ya. Anak saya sendiri dua-duanya dia baca buku fisik dan digital juga. Baik, baik Pak, sangat jelas sekali. Sekarang kita akan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini, Pak Fuadi menerima beasiswa ke luar negeri, sekolah, jalan-jalan juga ke berbagai negara. Apa kata-kata atau motivasi yang selalu Pak Fuadi pegang di setiap negara itu apa, Pak? Biar tidak merasa takut dan bisa survive di negara orang, Pak. Ya, ada dua hal ya. Pertama, saya lahir di Ranah Minang. Orang Minang merantau itu bagi orang Minang bagian dari budaya. Jadi bahkan dulu ada pandangan kalau orang Minang belum merantau, ya dia nggak 100% keminangannya gitu. Jadi itu bagian dari ya sehari-hari dan normal-normal saja. Karena bagi kita merantau adalah melihat apa yang ada di luar, keluar dari kenyamanan, dan belajar dari mana saja. Makanya dalam budaya Minang ada juga istilah alam terkembang jadi guru. Ya, alam ini adalah guru kita. Supaya kita punya banyak guru ya kita traveling. Yang kedua, ketika saya di pesantren, saya terkesan sekali dengan kutipan dari Imam Syafi'i. Ada syairnya yang bilang safir tajid iwadan aman tufarik. Merantaulah kau akan mendapatkan pengganti kerabat dan teman. Jadi merantau itu meluaskan wawasan, meluaskan network, meluaskan pandangan kita tentang di dunia ini. Dan kita tidak hanya kemudian pembenaran hanya bagian kita saja, bahwa di luar sana juga ada yang benar juga, ada yang alternatif lain dalam pemikiran, dalam mengalami hidup, dan lain-lain. Jadi bagi saya merantau part of the culture, my culture, juga bagian dari yang saya pelajari di pesantren. Dan kalau kita masuk lagi ke Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita traveling ya, untuk melihat segala penjuru dunia. Karena kata utamanya adalah safar itu ya, Pak. Ya, safar. betul. Baik. Sekarang pertanyaan yang keempat, Pak. Seandainya Pak Afwadi ditarik ke masa lalu, mungkin sekitaran ya lulus SMP lah. Pak Fuadi hanya ada 3 privilege yang bisa diambil.
cuman pilih salah satunya, Pak. Yang pertama itu adalah lingkungan sosial yang mendukung, yang kedua adalah tidak mengenal rasa takut, atau yang ketiga adalah SMP dan SMA di negara maju, maksudnya di Oh, luar Indonesia. Tadi mungkin di Singapura, di Amerika, di Eropa. saya pikir lingkungan yang mendukung ya. Kenapa? Karena kita tuh tetap perlu ada takutnya. Itu bagian dari survival ya. Kalau tidak ada rasa takut, nanti semuanya ditabrak. Di luar negeri belum tentu kita akan fit in ya, bisa lonely kalau nggak ada lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungan yang mendukung, itu yang membuat kita bisa tumbuh. Mudah-mudahan maksimal sesuai dengan potensi kita atau melebihi dari potensi kita. Oke, Pak. Ada mungkin kalau misalkan dari kondisi sosial mendukung, apakah Pak Fuadi sama Perdian ini apakah dari semenjak di rantauan, bekerja bersama orang, itu privilege yang didapatkan adalah lingkungan sosial yang baik? Ya, pertama di keluarga saya sendiri saya merasa ada di lingkungan yang baik ya. Karena ibu saya guru, punya visi bagaimana pendidikan yang baik itu. Di lingkungan yang lebih luas ada om, ada pak tuo, pak ete saya yang dari kampung di tahun-tahun 70-an, 80-an dia sudah dapat beasiswa ke Eropa, ke Timur Tengah. Jadi bagi saya di rumah saya itu sudah biasa ngomongin ke luar negeri walau kita anak kampung. Dan luar negerinya tidak hanya timur tapi juga barat. Bukan hanya barat tapi juga timur. Jadi tidak ada batas geografis untuk belajar. Kita bisa belajar kemana saja. Nah bagi saya itu lingkungan yang luar biasa ya. Yang membentuk saya seperti sekarang. Lalu di pesantren apalagi ya, di pesantren itu tidak hanya belajar agama, kita belajar hidup, belajar wawasan. Dan ketika saya kuliah, saya ketemu teman-teman, ketemu senior yang mengajarkan tentang menulis dan lain-lain. Jadi semua lingkungan itu yang membentuk saya seperti sekarang. Sekarang pertanyaan yang kelima, di luar profesi Pak Afodi sekarang sebagai penulis, eh, kira-kira apa nih profesi selanjutnya yang mungkin Pak Afwadi melihat peluang di situ atau mungkin saya bisa hidup dengan profesi itu selamanya selain penulis, Pak? Selain penulis ya. Ya, selain penulis saya pikir saya bisa jadi pendidik. Hmm. Pendidik ini kan juga luas ya. Bisa itu sebagai guru, bisa sebagai dosen, bisa sebagai mentor, dan ini mengikuti lagi ya di kultur keluarga, ibu saya guru, ayah saya guru, kakek saya guru. Saya nyantri di Gontor. Gontor itu nama resminya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, sekolah guru-guru Islam. Jadi memang diajarkan menjadi guru. Jadi saya pikir guru adalah profesi yang dekat di hati dan bisa hidup dengan menikmati ya proses itu. Menurut Bapak Afwadi sendiri, eh, tadi kan kita akan dengar guru ya, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Atau harapan Bapak, tanggapan Bapak soal guru di negeri ini yang mungkin masih ada beberapa daerah yang tidak digaji dengan layak ataupun tidak mendapatkan fasilitas yang mumpuni gitu. Padahal dia adalah seorang guru, seorang pengajar, tugasnya mulia. Kira-kira apa tanggapan Bapak? Ya, guru itu adalah yang membuat negara kita sekarang. Guru 30 tahun yang lalu. Artinya kalau kita ingin lebih baik lagi dari sekarang, guru hari ini harus lebih baik lagi supaya 20-30 tahun lagi negara kita lebih baik. Nah, untuk punya guru yang baik, tentu saja harus ada pemihakan yang kuat dari masyarakat, dari pemerintah khususnya. Untuk apa? Supaya guru ini dia bangga dengan profesinya dan dia nyaman dengan profesinya. Kalau bangga saya pikir banyak yang ingin berkorban jadi guru. Tapi nyaman belum tentu. Nyaman ini dalam arti apa? Hidupnya berkecukupan, dia tidak harus stres karena setiap bulan duitnya mungkin belum 5 hari sudah habis, belum seminggu sudah habis. Dan beban-beban tugasnya yang lain yang bukan berhubungan dengan mengajar. Nah, kalau
itu terlaksana dengan baik ya, ada keberpihakan yang kuat, sehingga guru itu kemudian tidak hanya profesi dari hati, tapi juga nyaman bagi hidup mereka. Mudah-mudahan kualitasnya akan baik. Muridnya akan baik, 20 tahun lagi Indonesia lebih baik. Baiklah Pak, itu 5 pertanyaan untuk Pak Fuadi, tapi sekarang ada plus 1, karena nama sesinya ada 5 plus 1 pertanyaan. Jadi pertanyaan penutup adalah, selain Indonesia dan Kanada, mana negara yang mungkin Pak Fuadi akan tinggal selamanya, atau mungkin berpikir kalau misalkan saya mau lahir, saya lahir di negara ini? Ya, salah satu yang menarik itu mungkin New Zealand ya, Selandia Baru. Kenapa? Dia tetap daerah yang dikolonisasi dari Barat, tapi di sana ada penghargaan kepada orang lokal atau orang indigenous-nya ya. Lalu kedua, itu karena jauh banget dari mana-mana, jadi dia disebutnya pristine ya, dia tidak banyak terkontaminasi oleh berbagai macam kimiawi dan lain-lain. Lalu secara alam indah sekali. Dan yang uniknya di sana itu nggak ada predatornya. Jadi nggak ada hewan berbahaya dan segala macam. Orang kalau outdoor di sana sangat bahagia lah menurut saya. Jadi secara bentang alam indah, nyaman, pola pikir juga saya pikir jauh lebih baik daripada mungkin negara-negara barat yang lain. Kualitas hidup sangat baik. Mungkin yang agak waspada suka gempa aja. Ya betul, karena berbeda dengan negara tangganya Australia yang mungkin 80% 20% adalah gurun, yang mungkin kita sering lihat dari video kalau kamar mandi ada ular, ada laba-laba. Kalau sana nggak ada ular. Selain tadi yang Bapak sebutkan soal New Zealand, kenangan apa Pak di New Zealand? Kenangan saya road trip bersama istri mungkin 2 minggu ya, kita nyewa mobil belusukan aja itu dari ujung ke ujung. Apa? Pakai van atau? Masih pakai mobil biasa, berdua aja karena nggak pernah perlu yang van ya. Dan di sana kita sangat menikmati ya alamnya itu tadi, keasliannya dan ya keramahan penduduknya lah. Penduduknya juga dikit sih ya, lebih sering ketemu hewan ternak daripada manusianya. Mungkin itu bagian dari wilayah di dunia yang saat ini ya menurut saya alami sekali ya, tidak banyak tersentuh karena dia jauh dari mana-mana tadi. Baik, tadi adalah pertanyaan mengakhiri sesi ini, Bapak Fuadi. Terima kasih banyak. Ya buat teman-teman, di hidup ini kita punya waktu terbatas. Karena umur manusia sampai sekarang belum bisa di-upgrade ya, masih hanya di sekitar 100-an maksimal gitu ya. Artinya ruang terbatas itu perlu kita isi dengan yang terbaik. Nah, salah satu terbaik menyerap ilmu selama ini dikenal adalah dengan membaca. Banyak cara yang lain, tapi membaca adalah salah satu yang sudah diakui, sudah terbukti. Karena itu, mulailah membaca. Dan membaca apa? Bisa membaca buku, bisa membaca alam, bisa membaca segalanya, tapi membaca buku paling gampang karena sudah tersedia dan kita punya banyak sekali sumber dari yang terbaik kalau membaca buku itu. Apalagi kayak buku biografi ya. Membaca buku biografi itu kayak kita mewarisi sebuah perjalanan hidup terbaik seseorang hanya dalam tempo mungkin 1 hari 2 hari kita bisa mendapatkan yang terbaik dari itu. Jadi mulailah membaca, kalau sudah baca jangan lupa menulis, supaya nanti tulisannya dibaca oleh generasi seterusnya.